Talk to me. Talk to me. Let's go. Masih bareng Ed Clipper lagi di sini. Gak bosen-bosen saya ucapkan terima kasih buat yang masih setia mengikuti channel ini, yang akan terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Spesial buat para subbreaker yang selalu ninggalin jejak hadir. Kali ini Ed Clipper akan memberikan klip dan review sebuah film dengan kadar horor di atas rata-rata. Film ini berjudul Talk to Me. Bercerita tentang sebuah artefak misterius yang bisa memperlihatkan alam gaib bagi siapapun yang memegangnya. Ketika dianggap mengerikan oleh sebagian orang, artefak dengan bentuk tangan lagi ijab kabul ini malah dijadikan candaan oleh sekelompok mahasiswa. Bahkan mereka sampai ketagihan untuk merasakan sensasinya dirasuki roh-roh jahat yang dianggap sangat memacu adrenalin. Akan tetapi keseruan mereka berubah menjadi mimpi buruk saat kekuatan alam gaib menunjukkan murkanya. Penasaran seperti apa kisahnya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kekhawatiran seorang pria setelah melihat adiknya bertingkah aneh di sebuah postingan FB teman-temannya. Ia pun mencari si adik di kerumunan pesta sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi. Beberapa waktu berlalu, kita beralih ke seorang mahasiswi bernama Mia yang sedang berduka atas kematian ibunya akibat overdosis. Terlihat Mia pun bingung karena mulai saat ini, ia hanya akan tinggal bersama ayahnya yang dari dulu jarang akur dengannya. Yeah, I think so. Saat Mia bete dideketin si ayah, ia berniat untuk menginap saja di rumah temannya. Dan sungguh kebetulan, adik temannya itu meminta Mia untuk mengantarnya pulang. Lanjut kita beralih kepada adik temannya Mia yang bernama Riley. Remaja lugu dan tak pernah ngenyot rokok ini sedang dibujuk soulmate-nya untuk nyicipi kenikmatan jarcok. Yeah. I hate the smell. Little feral cigarette. Berkat kedatangan Mia, Riley pun selamat dari godaan temannya. Lalu ia bergegas pulang bersama Mia yang sudah biasa nginep di rumahnya. Melihat kanguru yang sakit dan sedang sekarat, Riley meminta Mia untuk segera mengakhiri penderitaannya. Lalu Mia memberanikan diri untuk menyetrika kanguru menggunakan ban mobil. Mia tak cukup berani melakukan aksi mengerikan ini. Ia pun membiarkan si kanguru karena bisa saja hewan tersebut sembuh dan kembali ke habitatnya. Riley benar-benar kesal karena kakaknya malah sibuk chatan daripada menjemputnya. Begitupun dengan Mia, ia terlihat bete akan sikap Jed yang malah mengabaikan kedatangannya. Kemudian Mia menunjukkan keseruan teman-teman mereka yang katanya punya hobi baru yaitu kesurupan happy. Ia pun mengajak Jed untuk bergabung bersama mereka daripada diam di rumah dan cuma gibahin tetangga. Akan tetapi Jed menolak karena ia ingin chatan dengan pacarnya yang bernama Daniel. Dan sekedar informasi aja guys ya, jadi si Daniel itu adalah cinta monyet Mia saat mereka masih SMP. Kemudian Jed berkata bahwa ia mau ikut asal mereka mengajak Daniel juga. Dan hingga pada akhirnya, bukan cuma Daniel tapi Riley pun maksa ikut seru-seruan bersama kakaknya. Whatever. It's 1,000 to some trip. They're trying to get everyone to go to their house and talk about them. Setibanya di rumah seorang teman, Mia terlihat tidak bersemangat. Karena bukan cuma lagi mikirin kematian ibunya, ia pun bingung karena akan bertemu dengan Daniel, si mantan terindah. Akan tetapi ia berusaha tetap tegar dan menjadi wanita menyenangkan di hadapan teman-temannya. You good? Yeah. Yeah, just do that. You right? First big boy. Singkat cerita, si kekar Josh akan memulai keseruan mereka yaitu bermain dengan alam gaib. Lalu ketika Mia melihat kemesraan Daniel dan Jed, ia bersedia untuk kerasukan. Karena baginya lebih baik dirasuki iblis daripada jiwanya dikuasai perasaan sirik terhadap bestinya. Kemudian si tomboy Hailey dan Josh mempersiapkan semuanya. Di mana menurut peraturan yang berlaku, Mia hanya boleh dirasuki setan selama 90 detik.
Karena jika sampai melewati batas, Mia bakal terjerat alam gaib untuk selamanya. Dan tibalah saatnya Josh kembali memperkenalkan sebuah artefak berbentuk tangan yang bisa membuka alam gaib hanya dengan menyebut kalimat "talk to me". Talk to me. Mia benar-benar kaget saat cuma dirinya yang bisa melihat penampakan dedemit di hadapannya. Lalu ia tinggal memberikan izin pada sosok astral tersebut untuk merasuki tubuhnya. That's right, say it. Talk to me. You don't have to look at it. You don't have to look at it. Just I let you in. got it. Saat dirasuki jurik jarian, Mia ngomong bahwa ada sosok lain yang menyukai Riley. Like you. It's behind you now. 83 seconds, Josh. Get it off her. Amazing. Mia dan semua orang terlihat bergembira setelah merasakan sensasinya kerasukan jurik. Tapi bagi Riley, ia sampai gak bisa tidur mikirin perkataan dari Mia tadi. Lalu ia menemui Jen, berharap bisa tidur di bawah naungan ketek sang kakak. Tapi karena takut jadi fitnah Dajjal, Jen mengusir adiknya yang lagi butuh sandaran. Riley yang malang mendatangi Mia yang sedang galau kepikiran akan kematian ibunya. Kedatangan Riley yang mirip orang mau pindahan membuat Mia mengerti jika adik temannya ini pasti takut oleh kejadian tadi. Lalu Mia memperbolehkannya tidur bersamanya, asalkan belalai imut Riley bisa kondusif. Senang dong, ya sama-sama senang lah, karena Mia bisa curhat dan membicarakan penyebab kematian ibunya. Terlebih ia tidak percaya dengan perkataan ayahnya yang menyebut si ibu tewas akibat overdosis. You know. Why you can't let it be alone? Di keesokan harinya, Hailey mengajak Jed dan Mia untuk seru-seruan lagi seperti kemarin. Lalu Jed yang tertarik menyarankan agar pemanggilan roh itu dilakukan di rumahnya saja. Yang penting malam hari saat ibunya sudah pergi berkencan dengan pacar barunya. Jog on. Singkat cerita, ibu Jed yang seorang janda merasa aneh saat satu persatu teman-teman anaknya pada datang. Ia pun merasa yakin kedua anaknya pasti akan menggelar pesta di rumahnya. Namun tanpa ia sadari, Riley dan Jed sudah sepakat untuk berbohong bahwa mereka cuma mau mabar Candy Crush saja. The neighbors tell me everything. Setelah si ibu pergi, tiba saatnya Jed dan yang lain mempersiapkan semuanya. Dan untuk yang pertama kalinya, Daniel ingin merasakan sensasinya kerasukan. So where'd you get it from anyway? Mia terlihat kepo terhadap benda berbentuk tangan yang terbilang ajaib ini. Akan tetapi jangankan Mia, Josh dan Hailey pun tidak tahu entah dulunya benda ini adalah tangan seorang dukun atau tangan seorang pemuja setan. Namun yang pasti Josh berkata bahwa benda ajaib ini adalah pemberian dari temannya. Wait, Ellie, get the lids. Say it. Talk to me. I'll let you in. Hold it. Dari perilaku Daniel, semua orang menduga jika ia dirasuki roh seorang kelenjar BO yang tewas di amuk masa. Saat teman-temannya pada ketawa, Daniel yang masih merasakan gurih-gurih amis langsung pergi ke WC untuk mencuci bibirnya pakai air campur tanah. Sementara Mia dan teman-temannya semakin bersemangat untuk melakukan ritual yang ternyata seru juga untuk dilakukan. Setelah puas menjajal berbagai macam saiton, Riley penasaran untuk mencobanya.
Akan tetapi semua orang menolak karena Riley masih belum cukup umur. Lalu ketika Riley kekeh ingin melakukannya, Jed pun marah dan memilih untuk pergi. Did you tell your little friend that? Tak berhenti sampai di situ. Bocah yang baru pensiun ingusan ini pun membujuk Mia agar mengizinkannya. Dan hingga pada akhirnya, Mia membolehkan Riley kesurupan, tapi hanya 50 detik saja. Okay, hold on. Talk to me. Riley, it's okay. Let you in. I never want to hurt you so much, me. Mia benar-benar kaget saat roh di tubuh Riley meminta maaf kepadanya. Hingga Mia pun bisa menebak jika yang ada di tubuh Riley ini adalah ibunya. Terlihat Mia pun terharu saat roh si ibu meminta maaf karena sudah meninggalkannya. Lalu Mia meminta Hailey untuk memberikan waktu tambahan agar ia bisa ngobrol banyak dengan ibunya. Akibat kelamaan dikuasai setan, semua orang pun hampir kewalahan menghadapi amukan iblis di tubuh Riley. Sementara Mia merasa bersalah karena akibat kelakuannya, Riley kini terluka parah di tengkoraknya. Selang beberapa saat, insiden yang menimpa Riley dengan cepat menyebar hingga mendatangkan para polisi. Namun karena kasus ini sulit dimengerti, kepolisian akhirnya menganggap semua ini cuma ketolilan remaja gabut saja. Sekembalinya ke rumah, Mia dituduh ayahnya telah memberikan obat teler kepada Riley. Mia jelas bingung dong, karena gak mungkin juga ia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Lalu Mia mengalihkan pembicaraan dengan membahas kematian ibunya. Ia pun merasa bahwa ayahnya masih menyimpan rahasia tentang kematian si ibu. Mengingat saat ritual tadi, ibu Mia begitu penuh dengan penyesalan. Singkat cerita, Mia berniat untuk melihat kondisi Riley yang sampai saat ini masih dalam kondisi kritis. Namun kedatangan Mia tentu saja membuat Jed emosi. Sementara ibu Jed sama seperti si ayah yang menganggap Mia telah meracuni Riley sampai mabuk dan melukai diri sendiri. Dan hingga pada akhirnya, Jed menyuruh Mia untuk segera pergi. Melihat penampakan sosok perempuan, Mia yakin bahwa itu adalah ibunya yang seolah ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Mia selalu tidak punya banyak waktu untuk bicara banyak dengan roh ibunya. Kondisi Mia yang kini benar-benar stres membuat Daniel merasa kasihan. Singkat cerita, Daniel mengantar Mia pulang. Namun karena Mia sedang tak mau sendiri, ia memohon agar Daniel menginap di rumahnya, mumpung si ayah sedang kerja shift malam. Weird. Setibanya di rumah, Mia tidak habis pikir ia bisa bicara dengan roh ibunya. Sementara Daniel yang tidak percaya menganggap itu cuma sosok Saiton yang menyamar saja. Tapi tetap saja, Mia ingin punya kesempatan lagi untuk ngobrol dengan roh ibunya. Forgot about that. Feel your heart beating through your fingertip. Singkat cerita, Mia dan Daniel tidur dengan posisi sungsang untuk mencegah gerakan-gerakan yang mengandung unsur sara. Sambil nunggu ngantuk, Mia pun melihat kenangannya dengan si bestie Jed yang kini begitu membencinya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Di sela mimpi indah bersama si mantan, Mia menyaksikan detik-detik ketika ayahnya menemukan si ibu yang sudah tak bernyawa.
Mia benar-benar panik setelah mengalami mimpi buruk yang berlapis. Sementara Daniel ketakutan setelah kakinya diimut Mia yang kini terlihat seperti perempuan gelo. Keadaan ini tentunya semakin membuat Mia stres. Lalu ia nekat untuk memanggil roh si ibu agar mendapat jawaban dari semua pikirannya selama ini. Saat bertemu dengan sosok mirip ibunya, Mia penasaran apa benar ibunya Bundir menggunakan obat. Akan tetapi si ibu menyangkalnya, karena kejadian itu murni atas ketidaktahuannya terhadap dosis obat. Kemudian ia memberitahu Mia jika saat ini Riley sedang membutuhkan pertolongannya. Namun daripada bahas tentang Riley, Mia lebih ingin menghabiskan malam bersama ibunya. Di sisi lain, Riley yang sudah sadar tapi belum eling sedang mendapat perawatan dari keluarganya. Dan tanpa ada yang tahu, Riley sebenarnya masih dirasuki oleh roh jahat. Di keesokan harinya, Jed menceritakan kondisi Riley yang selalu ingin berusaha bundir. Sementara Mia tidak mengerti kenapa dirinya selalu menyaksikan penampakan. Lalu Josh berkata apa yang dialami Mia dan Riley sama seperti temannya yang bernama Duckett, di mana pria tersebut adalah orang yang melukai kakaknya sendiri lalu melakukan bundir. Singkat cerita, Josh and the gang menemui kakak Duckett yang bernama Bruce untuk meminta petunjuk agar bisa terlepas dari gangguan iblis. Akan tetapi kedatangan Josh tentu saja membuat pria ini kesal, karena ia masih tidak terima adiknya tewas karena selalu diajak kesurupan oleh Josh dan teman-temannya. Melihat sikap Bruce, Mia dan Jed pun menceritakan keadaan sulit yang mereka hadapi. Lalu Bruce berkata bahwa hanya Mia dan Riley yang harus melawan para iblis itu untuk bisa sembuh. Mereka jelas bingung dong, karena jangankan melawan, Riley kini kembali koma akibat insiden semalam. Setelah pertemuan singkat bersama Bruce, Jed tidak tahu lagi bagaimana cara untuk menyelamatkan adiknya. Kemudian Mia menduga, jangan-jangan mereka tidak meniup lilin ketika Riley sudah melakukan ritual. Makanya sampai saat ini Riley dan Mia masih saja mendapatkan gangguan. Lalu ia mengajak teman-temannya agar Riley melakukan ritual lagi, tapi harus diakhiri dengan cara yang benar. Karena siapa tahu aja cara tersebut bisa membuat Riley bebas dari jeratan alam gaib. Meskipun sempat menolak, Jed dan yang lain akhirnya setuju. Talk to him. Just try it again. Talk to him. Setelah 2 percobaan tidak terjadi apa-apa, Mia akan mendatangkan saja roh yang berada di tubuh Riley. Riley, talk to me. Cara yang dilakukan Mia berhasil hingga mendatangkan roh seorang bocil dari tubuh Riley. Kemudian roh imut ini memberitahu bahwa saat ini jiwa Riley sedang disandra oleh sekumpulan dedemit. Mia benar-benar ketakutan setelah menyaksikan apa yang menimpa Riley. Ia pun bingung bagaimana cara untuk menyelamatkan jiwa Riley yang menderita. Sekembalinya ke rumah, ayah Mia mencoba untuk menjelaskan apa yang selama ini Mia pertanyakan. Dan ternyata benar, ibu Mia tewas akibat bundir. Bahkan sebelum si ibu melakukannya, ia membuat surat untuk Mia dan si ayah. Di mana dalam surat tersebut, si ibu meluapkan kondisinya yang putus asa, depresi, hingga kesulitan untuk tidur. Si ibu pun berharap Mia dan ayahnya memaafkan atas kesalahannya. Karena dengan cara tersebut, si ibu kini tidak menderita lagi. Mia jelas tidak percaya dengan isi surat itu, apalagi saat ia teringat akan kesaksian roh si ibu yang telah menjelaskan kepadanya. Di tengah kesedihan mereka, Mia melihat lagi penampakan ibunya. Kemudian si ibu berkata jika orang yang bersama Mia barusan itu bukanlah si ayah. Bahkan ia mengatakan bahwa sosok yang merasuki ayahnya itu sebentar lagi akan melukai Mia.
Saat Mia ketakutan, si ibu menyuruhnya untuk menghentikan penderitaan Riley dan ayahnya dengan membunuh mereka. Mia jelas menolak dong, karena jangankan ke manusia, kanguru pun ia mah gak berani. Sungguh tak disangka gangguan iblis yang menyerupai si ibu telah berhasil membuat Mia melukai ayahnya sendiri. Sementara Mia menganggap bahwa ia telah berhasil membebaskan ayahnya yang menurut si ibu sudah dikuasai oleh iblis. Singkat cerita, Mia menghubungi Jed dan memberitahu jika ia sudah tahu cara membebaskan Riley dari penderitaan. Ketika Jed penasaran, Mia menyuruh Jed untuk datang ke rumahnya daripada buang-buang pulsa seperti ini. Padahal, ajakan tersebut adalah akalan-akalan Mia agar Riley sendirian di rumah sakit. Karena sebenarnya Mia akan menghabisi Riley seperti yang sudah ia lakukan terhadap ayahnya. Mia. Rencana mengerikan Mia akhirnya terhambat oleh kedatangan ibunya Riley yang kini telah sadar. Ia pun menyesal sempat memarahi Mia yang tidak mungkin berniat untuk mencelakai anaknya. Namun ketika melihat kondisi Riley yang penuh penderitaan, Mia meminta wanita ini untuk memberikannya waktu berdua bersama Riley. Found me. I am ending this. He's ours. Nyali Mia mendadak ciut karena tak tega juga jika sampai menghabisi Riley. Tak lama kemudian kemunculan sosok kanguru yang sudah sembuh, membuat Mia sadar bahwa ia pun harusnya memberi kesempatan kepada Riley untuk melawan para dedemit itu. Di waktu yang sama, Jed yang sudah tiba di rumah Mia kaget saat melihat ayah Mia terluka bersimbah darah. Dan dari kejadian ini, Jed akhirnya tahu bahwa Mia sebenarnya sedang depresi. Kemudian ia bergegas menyuruh ibunya untuk menjauhkan Mia dari Riley. Tapi sayang, Riley sudah menghilang dari ruang perawatan. Jed berusaha menghentikan Mia yang berniat untuk menghabisi Riley dengan mendorongnya ke jalanan. Sementara Mia yang masih linglung masih saja digoda para iblis untuk segera melakukannya. I can protect him. Mia ternyata memilih dirinya saja yang melompat ke jalanan. Akan tetapi Mia kesal karena ia ternyata masih hidup. Lalu tiba-tiba Mia berada di rumah sakit dan entah kenapa tidak ada orang yang bisa melihatnya. Ia pun heran entah sudah berapa lama kejadian di jalanan tadi. Karena ia melihat Riley kini sudah sadar dan kembali pulih. Bahkan ia pun melihat ayahnya sudah sembuh dari luka tusuk dan sedang OTW pulang. Karena keadaan ini, Mia akhirnya sadar bahwa dirinya sudah meninggal dan berada pada dimensi yang berbeda. Pesto, I'll let you in. Dari awal tidak dijelaskan dengan detail asal-usul artefak aneh pembawa petaka ini. Tapi yang pasti, benda tersebut benar-benar telah membuat Mia merana sampai alam baka. Karena demi mengungkap kematian ibunya, Mia semakin terobsesi menggunakan benda keramat itu. Padahal yang dilakukan Mia sama saja dengan meminta bantuan kepada Saiton. Hingga para setan dan dedemit memperalat Mia untuk terus melakukan hal-hal yang mengerikan. Dan di akhir cerita, Mia tak bisa apa-apa saat rohnya cuma menjadi sandaan orang-orang yang menggunakan artefak itu. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.